mengucap syukur kepada Tuhan karena hanya karena anugerah daripada Tuhan kita sudah menikmati hari-hari sampai tanggal 7 Februari tahun ini dengan kita tidak berkekurangan sesuatu apapun karena kebaikannya Tuhan. Kita patut mensyukuri apa yang Tuhan sudah beri bagi kita, baik itu bagi keluarga kita, bahkan di dalam pekerjaan kita. Sesulit apapun tantangan yang kita sudah hadapi, tetapi puji nama Tuhan. Karena sampai hari ini pertolongannya terus dinyatakan bagi kita. Terima kasih untuk siapa saja yang sudah menyusun tema firman Tuhan dan sudah di-share kepada Kapten melalui Ivan. Seharusnya ini para pemimpinnya ini beri apresiasi sekali nih kepada mereka yang menyusun tema untuk firman Tuhan yang disusun untuk dibagikan bagi karyawannya seperti itu karena tidak hanya firman Tuhan tidak hanya jadi berkat bagi semua karyawannya, tetapi ini sangat sangat akan berdampak untuk tempat mereka bekerja di perusahaan di mana mereka bekerja seperti itu. Tema yang diberikan untuk hari ini luar biasa sekali. Bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Temanya ini saja kita sudah melihat bahwa hal yang akan kita renungkan bersama ini tidak hanya memacu eh, kita yang sedang bekerja begitu, juga para pemimpinnya untuk melakukan sesuatu bukan hanya untuk apa perusahaannya, tetapi kita difokuskan untuk melakukan pekerjaan kita untuk kemuliaan Tuhan. Luar biasa sekali. Dan judul perikop dari pembacaan hari ini, kalau kita bisa lihat di dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-23 sampai 24 ini perikopnya diberikan judul dari Lembaga Alkitab Indonesia, hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hubungan antara anggota-anggota di dalam rumah tangga, judul perikopnya dari Nats yang dibagikan. Di mana di sana dijelaskan bagaimana seharusnya hubungan antara sesama anggota keluarga itu, antara suami dan istri kah, anak dan orang tua kah, atau hamba dan tuannya di dalam rumah tangga itu. Lalu di ayat yang ke-23 ini merupakan ayat kuncinya nih. Ayat yang ke-23 dari semua nasihat yang dari ayat 18 di atas itu, ayat 23 inilah yang menjadi kesimpulannya. Apapun juga yang kamu perbuat, dikatakan di sana, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi Rasul Paulus waktu itu menyampaikan hal ini supaya setiap rumah tangga Kristen itu diberkati Tuhan. Saling mengasihi, ada damai sejahtera di sana. Dan di mana ada damai sejahtera, di sana pastinya ada Yesus Kristus. Tetapi bukan hanya berlaku di dalam rumah tangga, pesan firman Tuhan ini. Paulus dalam nas ini menasehatkan agar kita orang Kristen, orang-orang percaya untuk melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, baik itu dalam pelayanan, dalam pendidikan kah, dalam kehidupan berkeluarga kah, di dalam ibadah, dan lain sebagainya, termasuk di dalam kita bekerja. Seperti tema tadi yang diberikan untuk perenungan kita siang ini, bekerjalah untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu kita akan belajar dua hal saja nih. Dua hal penting, bagaimana sih bekerja untuk kemuliaan Tuhan itu? Apakah kita harus membawa terus ayat-ayat Alkitab dalam setiap perintah dan aturan kita, kita harus membawa firman Tuhan dalam perkataan-perkataan kita. Apakah seperti itukah yang disebut bekerja dan di dalamnya nama Tuhan dimuliakan? Mungkin kalau ditanya ini satu-satu ini, eh, saat ini posisinya nih,
kalau di rate dari angka 1 sampai 10, semangat dan kesungguhannya mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya saat ini di angka berapa sih? Kalau bisa kita tanya dalam hatinya kita masing-masing dan jawab sendiri dalam hatinya masing-masing. Kayaknya dari angka 1 sampai 10 ini posisi semangat saya dan kesungguhan saya untuk melakukan pekerjaan saya ini di mana, jangan-jangan di angka 5 ke bawah ini. Seperti itu ya. Kita diajak untuk sambil kita merenungkan ini bagaimana, di mana posisi semangat saya saat ini sedang bekerja. Di tempat kerja kita banyak, memang banyak hal yang mungkin saja dapat merubah rate angka semangat yang itu bisa 6. Kalau habis gajian mungkin 10 ya. 10 mungkin pas habis gajian begitu. Di dalam pekerjaan kita, pelayanan kita itu tidak bisa kita pungkiri. Banyak hal-hal yang membuat kita sebagai manusia itu sering mengeluh seperti itu. Ada saja hal yang kita keluhkan, mulai biasanya nih gaji yang biasanya paling sering nih, mulai dari gajinya mungkin ya, mungkin mungkin job desk-nya tidak jelas atau tidak sesuai, harusnya cuma 5 nih tapi yang saya kerjakan ada 10 seperti itu. Atau mungkin eh, pimpinan yang lebih di atasnya sedikit seperti itu, sepertinya memperlakukannya kurang baik seperti itu dan lain sebagainya. Banyak hal yang membuat kita pada akhirnya mengeluh seperti itu. Akibatnya kita pun mengerjakan setiap dan pekerjaan kita ini dengan tidak sepenuh hati. Loh, saya kok gajinya cuman begini, kok ini di begini pekerjaan saya tidak sesuai. Jadi kita melakukan pekerjaan kita itu, tugas yang diberikan kepada kita itu tidak lagi dengan sepenuh hati, atau seperti yang Kapten bilang tadi, mungkin angkanya sudah di 6 yang harusnya kita bekerja itu harus di angka 10 seperti itu. Mungkin di angka 6 atau 7 seperti itu, karena hal-hal yang kita temui di dalam pekerjaan kita. Kita mungkin bekerja tidak segenap hati lagi. Mungkin ada sungut-sungut di sana tanpa diketahui orang seperti itu ya. Kita pun melakukan pekerjaan kita sebagai hal yang rutin saja. Supaya dapat gaji, ya supaya kita dapat melanjutkan kehidupan kita, supaya dapat mencukupi keluarga dan kebutuhan-kebutuhan kita biasa-biasa saja. Dan bahkan tanpa semangat. eh, Saudara sekalian, sesungguhnya Tuhan kita Yesus Kristus itu sudah memberikan kita teladan yang sangat luar biasa. Bagaimana dia melakukan segala sesuatunya dengan sepenuh hati. Apapun yang menjadi kehendak Bapaknya yang di sorga, meskipun itu uh, sebenarnya kalau di dalam doa Tuhan Yesus di Getsemani, kalau bisa berlalu Tuhan ini cawan ini, biarlah lalu daripadaku. Tetapi sesuai dengan kehendak Bapa. Tetapi kita melihat Yesus Kristus Allah kita itu tetap melakukannya dengan segenap hatinya. Meskipun harus melewati berbagai penderitaan yang hebat, bahkan harus mati di atas kayu salib. Jadi bekerja untuk kemuliaan Tuhan itu, bagi kemuliaan Tuhan itu adalah yang pertama. Kita harus bekerja dan berbuat segala sesuatunya dengan segenap, dengan angka 10-nya kita, dengan segenap hatinya kita. Itulah yang dikatakan bekerja untuk kemuliaannya Tuhan. Jadi bekerja dengan segenap hatinya. Ketika kita melakukan atau berbuat segala sesuatu dengan segenap hati, maka apa yang kita perbuat dan lakukan itu adalah yang uh, paling baik dari dalam dirinya. Yang terbaik sudah, yang bisa dia push, dia tekan, sudah sampai di dasarnya dia tekan, itulah yang dilakukan dengan segenap hati. Kalau dengan segenap hati, dia akan, kalau bisa jantung-jantungnya dia kasihkan untuk pekerjaannya begitu ya. Sepenuh hatinya dia melakukan pekerjaan. Ketika kita bekerja dengan segenap hati, maka yang akan keluar dari dalam diri kita adalah sesuatu yang paling maksimalnya sudah.
atau memang yang seharusnya demikian dia lakukan untuk pekerjaannya. Jadi yang pertama kita harus lakukan untuk memuliakan Tuhan di dalam pekerjaan kita, apapun kalau di dalam Alkitab dikatakan di sini cukup kasar sebagai budak seperti itu, budak korporat begitu. Tugas kita sebagai karyawan atau kita melakukan tugas sebagai seorang pimpinan seperti itu atau tugas-tugas lainnya, kita uh, melakukannya dengan segenap hati kita, kita berbuat dengan segenap hati kita, itu tidak tergantung dari besar kecilnya tanggung jawab kita atau tinggi rendahnya kita punya jabatan di dalam pekerjaan. Tuhan tidak memandang hal yang demikian, saudara. Tidak dia lihat kalau dia punya pekerjaan kecil nggak apa-apalah dia ya bekerja dengan angka 8 atau 6 atau lain sebagainya. Tetapi mau besar mau kecil tanggung jawab kita rendah atau tinggi kita punya jabatan yang Tuhan lihat adalah hati kita. Segenap hatikah kita melakukannya atau tidak. Itulah yang dikatakan sekali lagi bekerja dan di dalamnya memuliakan Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana sih bekerja untuk kemuliaan Tuhan itu? Yang kedua, melakukan pekerjaan apapun itu tanggung jawab kita, kita lakukannya seperti selalu kita memandang untuk Tuhan. Kita lakukan untuk Tuhan. Kita melakukan pekerjaan seperti untuk Tuhan. Meskipun kita bekerja kepada manusia, tetapi lakukanlah itu seperti kita sedang melayani Allah kita itu yang merupakan sumber berkat kita. Lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini berarti saudara, kita memahami benar bahwa kita sedang melakukannya di hadapan Tuhan yang bisa melihat segala sesuatunya yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Maka kita akan memahami apa yang kita lakukan itu harus kita pertanggungjawabkan bukan hanya kepada bos kita sebagai manusia, tetapi kita bertanggung jawab di hadapan Dia yang maha melihat dan maha mengetahui sampai kedalaman hati kita itu. Semua yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ketika kita memahami hal ini, memahami bahwa Tuhan dapat melihat secara jelas apa yang kita perbuat, kita menyadari bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, maka kita harus melakukan segala perbuatan pekerjaan kita dengan baik dan benar. Tidak ada yang dapat ditutupi dari Tuhan. Kebohongankah itu, kemunafikankah, atau sesuatu yang hanya terlihat baik dari luar, dan manusia mungkin bisa dapat tertipu seperti itu. Tetapi Allah kita tidak dapat tertipu. Dia bisa lihat kita. Meskipun yang lain tidak bisa lihat kepura-puraan kita, kebohongan dan kemunafikan kita mungkin seperti itu, tapi Tuhan melihat. Dengan hal ini, dengan menyadari hal ini, bahwa kita bekerja seperti untuk Tuhan dan bukan kepada manusia, maka kita sangat harus waspada di dalam melakukan pekerjaan kita, apapun itu. Kita akan melakukan pekerjaan kita dengan sangat-sangat bertanggung jawab, karena kita tahu Tuhan kita selalu lihat dari atas sana. Kita sadar bahwa segala sesuatunya harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dengan menyadari hal ini, maka segala yang akan kita lakukan pasti kita tunduk di dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Dengan kerendahan hati kita lakukan pekerjaan kita itu. Dengan setia kita lakukan pekerjaan kita. Dengan taat dan juga kejujuran. Ketika kita sadari
bahwa kita sedang bekerja untuk Tuhan, bukan sesama kita, bukan untuk manusia. Ini merupakan ajakan yang benar-benar kita harus bersungguh-sungguh eh, untuk melakukan apa yang Tuhan sudah beri bagi kita. Meskipun itu kita bekerja dari manusia di kantor, di perusahaan apapun yang dimana pimpinan yang dia pemiliknya adalah manusia, tetapi iman kita orang percaya, pekerjaan kita itu Tuhan yang berikan dan anugerahkan kepada kita, dan itu patut kita syukuri. Seberapa besar kecilnya pun berkat yang kita terima di dalamnya, tetapi ketika kita mensyukurinya, betapa besarnya anugerah dan kemurahan Tuhan yang akan kita alami. Kita bersyukur kepada Tuhan kita karena sampai saat ini dengan berbagai macam uh, apa namanya ya, keperluan-keperluan kita yang makin hari makin banyak itu, tetapi selalu ada berkat Tuhan yang Tuhan akan mencukupkan kita. Pekerjaan yang dianggap rendah sekalipun oleh manusia akan sangat berharga dan tinggi untuk Tuhan jika kita melakukannya tadi seperti untuk Dia, bukan untuk manusia. Dan disertai dengan, apalagi disertai dengan ucapan syukur lagi di dalamnya. Betapa ketika Tuhan lihat kita melakukan pekerjaan kita itu dengan hati bersyukur, dengan hati yang tertuju kepada Dia, bagaimana dia akan menutup tangannya yang penuh berkat itu, dia akan bukakan berkatnya bagi saudara. Dua hal inilah yang bisa menyebabkan nama Tuhan dipermuliakan di dalam pekerjaanmu, di dalam pelayananmu. Baik itu rendah, tinggi jabatanmu, sekali lagi, besar kecilnya tanggung jawab yang dipercayakan kepadamu, lakukanlah dengan segenap hatimu, dengan angka 10 itu. Lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika Tuhan lihat engkau mengerjakan bagianmu dengan sungguh, pekerjaanmu dengan sungguh, lihatlah Allah akan mengerjakan bagiannya yang tidak bisa kita lakukan sebagai manusia. Dia akan mengerjakan bagiannya untukmu dan di dalam pekerjaanmu. Sebab di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-24, sebab dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kalau Tuhan yang memberi upah, saudara, kalau Tuhan yang memberi upah, siap-siap nanti terkagum dengan upah yang Tuhan beri. Sebab apa yang Tuhan beri sebagai upahmu selalu jauh melampaui apa yang dapat manusia berikan kepadamu. Berkat itu tidak akan putus-putusnya dalam kehidupanmu. Meskipun itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau, tetapi dengan caranya Tuhan, dia akan berkati. Berkat itu akan terus mengikuti orang-orang yang bekerja dengan segenap hati dan juga dengan memiliki hati yang bekerja untuk Tuhan. Dan dia tidak lihat siapapun bosnya mau berganti, siapapun pimpinannya, tetapi tetap dia setia. Angkanya selalu 10 dia. Mau ganti pekerjaannya, dipindah ke sini, ke situ lagi dia, pimpinannya berganti ini dan itu, tetapi dia tetap di angka 10. Demikianlah orang-orang yang akan memuliakan Tuhan di dalam pekerjaannya. Lakukanlah setiap pekerjaanmu dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadamu dengan kualitas yang terbaik daripada Anda. Selamat berkarya, bekerja, dan selamat memuliakan Allah di dalam pekerjaanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk perenungan firman-Mu pada siang hari ini bersama-sama dengan anak-anak Tuhan, bersama dengan orang-orang percaya dalam persekutuan Suri Pola kami pada siang hari ini. Terima kasih karena melalui firman Tuhan ini kami diingatkan untuk selalu melakukan yang terbaik di dalam pekerjaan kami, melakukan pekerjaan dengan sungguh hati kami,
dan kami melakukan pekerjaan kami seperti dan selalu untuk Tuhan, bukan kepada manusia. Tuhan, mampukan kami semua agar kami senantiasa memberikan yang terbaik di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan, di dalam tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami, yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, sehingga selalu di dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami ini, nama Tuhan dipermuliakan. Diberkatilah semua rekan-rekan, anggota persekutuan Suri Pola ini, dimanapun mereka bertugas dan bertanggung jawab, di sana tangan Tuhan akan menopang, memberkati kehidupan mereka. Adapun tantangan-tantangan yang mereka alami di dalam pekerjaan dan tugas tanggung jawab mereka di dalam perusahaan mereka, Engkau Tuhan Tuhan tidak pernah berkesudahan untuk melimpahi mereka, orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami siang hari ini. Lanjutkanlah berkat-Mu masing-masing dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat siang. Terima kasih Kak Marlian udah mengingatkan kita dan bersyukur sama apa yang kita kerjaan yang dipercayakan mereka dan tetap melakukan yang nomor 10 tadi. 10 hati Betul. kita lewat Tuhan. Iya. Oke, pengumumannya Jumat depan kita ada doa bersama. Nanti 2 minggu lagi kita akan ada persekutuan. Nanti akan diumumkan di grup. Itu aja. Selamat kerja kembali, beristirahat semuanya. Tuhan Yesus memberkati ya. Terima kasih banyak Kapten Alia. Sama-sama. Berkati selamat siang. Selamat siang. yang